warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah yang telah memberi kita nikmat sehat untuk kita bisa berkumpul di ruangan yang damai dan insya Allah bukan. Amin. Dan tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Darwis MPDI dan teman-teman yang saya banggakan. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum belajar ada baiknya ketua kelas untuk mengajak teman-temannya untuk berdoa pada Yesus Miranda. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Doa mulai. Doa selesai. Dan selanjutnya Bapak akan mengabsen satu persatu ya. Nanti misal Bapak panggil hadir saja. Ya Pak. Ya Pak. Nur Dwi Kartika, Hadir Pak. Andayana, Hadir Pak. Zelfi, Hadir Pak. Ia Sitya, Hadir Pak. Reni Kriskawati, Hadir Pak. Niki Melani, Hadir Pak. Ditya, Hadir Pak. Jason Hermanda, Siapa? Nopal Ainurido, Titin Satika, Hadir Pak. Nimas Nurul Afifah, Fadila Okta Ramadan. Semuanya hadir ya? Hadir Pak. Satu tadi izin Pak. Izin kemana dia? Ke WC. Di sini ada yang tahu materi kita pada hari ini? Hah? Baiklah, kita hari ini memahami tentang surat Al-Ma'un. Bapak ingin mengajak kalian membaca surah Al-Ma'un beserta artinya. Yang cewek membaca suratnya, yang cowok membaca artinya saja. Sama-sama ya? Ya. Satu, dua. Bismillahirrahmanirrahim. Yukazzibu biddin. Fadzalika. Biarkan artinya. Oh iya. Tahukah kamu orang yang meninggalkan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Kenapa ini enggak semangat? Belum makan. Ulang. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Lanjut. Wala yakuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menyekat untuk menyukai orang miskin. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina
alladzina hum yura'un yang berbuat riya wa yamna'unal ma'un dan enggan memberi bantuan. Shadaqallahul azim. Ya, jadi arti dari surat Al-Ma'un ini adalah makna tentang pentingnya kepedulian sosial. Jadi latar belakang dan konteks surat Al-Ma'un yaitu surat disebut surat Makkiyah atau diturunkan di Mekah, berisi teguran keras terhadap masyarakat yang lalai. Selanjutnya, jadi pendusta agama dan mengajarkan tentang orang yang mengabaikan anak yatim dan miskin. Jumlah ayatnya itu terdiri dari 7 ayat yang penuh makna tentang peduli sosial. Tadi kan kita sudah membaca suratnya, Bapak akan menjelaskan artinya satu persatu. Nah, yang dari ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Jadi orang yang menghardik anak yatim itu termasuk orang yang mendustakan agama. Dan ayat ketiga yang berbunyi, dan tidak menganjurkan memberi makan orang-orang yang miskin, yang berarti mengkritik orang-orang yang tidak peduli terhadap kesejahteraan orang miskin. Selanjutnya ayat keempat sampai 5 yang artinya celakalah orang yang lalai dalam sholatnya. Ayat keempat yang berarti maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya, bukan orang yang sholat tapi yang lalai. Maksudnya itu sholat tanpa kesadaran sosial adalah sia-sia. Na'udzubillah. Selanjutnya ayat ke-6 yang berarti riya dalam beramal. Riya dalam beramal itu adalah mengumbar-umbar amalnya. Beramal bukan untuk Allah tapi untuk dipuji manusia. Tidak boleh ya. Akibatnya amal riya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus bilang juga ini. Ayat ke-7 yang berarti enggan menolong dengan barang yang berguna. Jadi makna al-ma'un, barang kecil yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kesannya enggan membantu, bahkan hal kecil menunjukkan kurang peduli. Selanjutnya kita ke tafsir ayatnya. Jadi ada 3 penafsir di sini. Yang pertama Imam Al-Qurtubi, yang dimana Al-Ma'un adalah segala sesuatu yang bermanfaat, kecil ataupun besar. Yang kedua tafsir dari Ibnu Katsir, surah mencela orang yang tidak menunaikan hak Allah dan manusia. Menurut Buya Hamka, sholat yang benar membuahkan kepedulian terhadap sesama. Selanjutnya implikasi surat Al-Ma'un dalam kehidupan. Yang pertama introspeksi. Sudahkah kita peduli anak yatim dan miskin? Jadi kita itu harus peduli terhadap anak yatim yang di luar sana. Kalau kita bisa membantu, bantulah biarpun sedikit. Selanjutnya sholat dan tindakan. Sholat yang disertai tindakan nyata sosial. Selanjutnya beramal ikhlas, yaitu menjauhi riya dan semangat berbagi. Kalau teman-teman ingin berbagi, jangan tangan kanan memberi dan tangan kiri bukan memotong. Mengetahui. Jadi pelajaran yang dapat dipetik dari surat Al-Ma'un ini, yang pertama ibadah dan sosial,
yaitu agama bukan hanya ritual semata, tetapi juga kepedulian sosial terhadap manusia. Contohnya sedekah, infak, wakaf, zakat wajib bagi yang mampu, dan tanggung jawab muslim. Setiap muslim bertanggung jawab membantu sesama. Mungkin pemaparan materi dari Bapak cukup sekian ya. Bapak lihat sudah ada yang mau tidur, sudah mau pulang. Kita speaking dulu ya. Iya, Pak. Nah, jadi speakingnya mudah. Kalau Bapak kalau Bapak bilang guru berkata, ikutin. Tapi kalau Bapak tidak menyebutkan guru berkata, diam saja. Oke, Pak. Jadi jangan ikutin tangan Bapak ya, tapi Ya. ikutin yang Bapak sebutkan. Ya. Langsung aja, Pak. Langsung aja kan? Pak. Lanjut, Pak. Guru berkata, pegang hidung, pegang telinga. Kan nggak konsen. Tadi kan Bapak bilang kalau nggak ada guru yang berkata jangan diikutin ya. Ya kita ulang. Guru berkata pegang mata. Guru berkata pegang rambut. Kepala. Guru berkata pegang kaki. Pinggang. Bagus, sudah konsen. Coba berdiri dulu. Ternyata tidak ada yang konsen satu sekali ya. Bapak kan nggak ada yang ngomong tadi, guru berkata berdiri. Ternyata tadi Bapak mau hukum tadi. Kalau dihukum semua ini tidak selesai waktunya. Oh iya. Udah ya? Ya, benar ya, Pak. Sekarang di sini Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian. Jadi di sini tugas individu ya. Siapkan kertas dan pulpen saja. Kalian tuliskan kembali tentang asbabun nuzul dan tafsir ayat Al-Ma'un tadi. Sudah ikhlas. Gak apa-apa cari di handphone, di ChatGPT, Apa tadi tugasnya, Pak? menuliskan asbabun nuzul dan tafsir asbabun nuzulnya saja ya, asbabun nuzul dari surat Al-Ma'un tadi. Sekarang berjalan, Bapak kasih waktu 5 menit. Asbabun nuzul dari ini. Sudah ya? Dari ayat 1 sampai 5 ya, jangan dari ayat 1 sampai 7. Oh.
Waktunya tinggal 2 menit lagi. Sudah apa belum? Dah. Bapak ingin perwakilan dari yang cowok satu maju dan yang cewek satu untuk menjelaskan ke depan. Saya dulu Pak. Ya, maju. Iya, sama sih. Jadi asal usul dari Quran Surah Al-Maun itu adalah ditujukan kepada Al-As ibn Wa'il dan Abu Sufyan, yang mana mereka itu seorang tokoh Quraisy yang sering menghardik rakyat dan tidak peduli terhadap kaum miskin. Dalam riwayat lain disebut Abu Sufyan yang disebut pernah mengusir anak yatim dari rumahnya dan tidak mau memberi makan orang miskin, padahal mereka kaya. Jadi itu itu atau sebab dituliskannya surah Al-Maun. Terima kasih. Tangan kepada titik. Yuk, yang Saya boleh tak? maju. Ya, saya akan membacakan Asbabun Nuzul ayat 1 sampai 5 surah Al-Maun. Ya, ini berkaitan dengan sikap orang-orang yang mendustakan agama dengan memperlakukan anak yatim dengan kasar, tidak peduli dengan orang miskin, serta lalai dan lihat dalam sholat. Salah satu riwayat menyebutkan bahwa ayat-ayat ini ditujukan kepada Al-As ibn Wa'il, seorang kafir Quraisy yang mengabaikan kewajiban sosial dan ibadah. Itu Pak. Baiklah, silakan duduk. Tepuk tangan kepada Jason Wanda. Mungkin selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Bapak di awal tadi lupa menyebutkan tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, peserta didik mampu membaca surat Al-Maun. Yang kedua, peserta didik bisa tahu arti dari surah Al-Maun. Yang ketiga, peserta didik mampu meneladani surah Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, peserta didik dapat menghindari perilaku tercela dalam kehidupan sehari-hari. Bukan di sini Bapak ingin menyampaikan sedikit motivasi ya. Kamu tak perlu menjadi bintang hari ini, tapi kamu harus belajar menjadi lebih baik dari hari kemarin. Karena belajar itu berat, tapi menyesal karena tidak belajar itu jauh lebih berat. Cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keringat dingin Pak.